Kalau ada orang yang menawarkan kamu uang dan nasihat bagaimana cara menghasilkan uang, apa yang kamu pilih? Tahun 1996, setelah saya menyelesaikan EBTANAS atau ujian akhir di sekolah dasar, karena saat itu sudah libur ya, sedang menunggu penerimaan siswa baru di SMP. Saya memanfaatkan masa libur itu untuk membantu orang tua saya. Kebetulan saat itu bapak saya dan mama saya membuka kebun baru. Suatu saat pada siang hari, ketika saya dan bapak saya sedang mencangkul tanah, secara tiba-tiba bapak saya mengajukan sebuah pertanyaan. Beliau bertanya begini, kalau ada orang yang menawarkan kamu uang dan nasihat bagaimana cara menghasilkan uang, apa yang kamu pilih? Saya jujur saja saat itu boleh dikatakan masih kanak-kanak ya. Jadi saya secara spontan menjawab bahwa saya memilih uang. Kemudian bapak saya memberikan nasihat yang pada prinsipnya tidak menyetujui pilihan saya dan lebih menganjurkan agar bisa memilih pilihan untuk menerima nasihat bagaimana saya bisa menghasilkan uang. Jadi bapak saya bilang begini, kalau kamu memilih uang dari orang yang memberi kamu uang, maka uang itu akan habis secepat mungkin, karena ketika kamu memiliki uang, kamu akan punya keinginan yang tinggi bagaimana menghabiskan uang itu, misalnya dengan membeli ini, membeli itu, dan lain sebagainya. Dan setelah uang itu habis, kamu tidak tahu bagaimana cara untuk bisa menghasilkan uang lagi. Lalu beliau menyampaikan bahwa yang sebenarnya dan seharusnya adalah kamu memilih nasihat dari orang lain bagaimana cara untuk menghasilkan uang. Dengan begitu, kamu tidak tergantung dari pemberian uang dari orang lain kepada kamu, tetapi kamu sendiri dengan cara yang kamu ketahui, yang berasal dari nasihat orang bagaimana menghasilkan uang itu, kamu bisa menghasilkan uang sendiri dan kamu bisa menggunakan uang itu untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kamu. Jadi, kalau dalam hidupmu ke depan kamu dihadapkan pada pilihan, apakah orang ingin memberi kamu uang tunai dan apakah orang memberi kamu nasihat atau petunjuk bagaimana menghasilkan uang, maka kamu harus memilih pilihan yang kedua, yaitu kamu harus menerima nasihat atau ajaran bagaimana kamu bisa menghasilkan uang sendiri. Setelah sekian tahun berlalu, tepatnya setelah saya memasuki kuliah pada tahun 2002, di STPMD APMD Yogyakarta, saya beberapa kali menemukan pelajaran yang berharga dari para dosen saya, terutama dosen yang mengajar tentang teori pembangunan. Para dosen itu sering mengajarkan bagaimana dalam kita membangun, kita dihadapkan pada pilihan. Misalnya kalau kita menjadi aktor pembangunan ya, atau kita menjadi pemimpin. Pilihan itu yang pertama, kita memberikan ikan kepada masyarakat atau
kita memberikan kail atau umpan kepada masyarakat agar masyarakat bisa tahu bagaimana cara memancing dan mendapatkan ikan. Dan itu sama persis dengan nasihat bapak saya pada tahun 1996. Artinya apa? Para dosen saya yang mengajarkan teori pembangunan mengajarkan kami mahasiswa agar kami menjadi aktor-aktor pembangunan atau pemimpin yang pada akhirnya nanti harus mengajari masyarakat untuk hidup mandiri dengan kemampuan mereka, dengan cara mereka, tanpa kita memanja mereka dengan uang misalnya, atau dengan program-program pembangunan yang instan, yang sifatnya itu manja, dan kemudian membuat masyarakat itu menjadi masyarakat yang malas. Nah, disitulah pentingnya kita memikirkan dan mengkampanyekan sekaligus harus mengajak masyarakat untuk terus bisa hidup mandiri. Hidup mandiri itu artinya bukan berarti pemerintah lepas tangan, tetapi agar semua pihak, terutama masyarakat, tidak hanya menjadi objek dari pembangunan, tetapi menjadi subjek pembangunan. Subjek pembangunan artinya masyarakat dengan inisiatif sendiri, dengan kemampuan sendiri, dengan cara mereka sendiri bisa membangun dirinya sendiri.